Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok TKAD 3 dengan anggota kelompoknya saya sendiri Salma Satifah dengan NRP akhir 011. Kemudian ada Kevin Putra Santoso dengan NRP akhir 30 dan Wisnu Aji Saka dengan NRP akhir 51. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait poin B sampai dengan E. Nah, untuk yang pertama di sini pada poin B diminta untuk melakukan instalasi Minikube dan kubectl. Nah, untuk proses instalasinya, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi menggunakan yang di bagian poin C. Sebenarnya tinggal mengikuti langkah-langkahnya aja, yang dari download versi terbarunya kubectl, kemudian untuk melakukan validasi biner dengan mendownload file checksum, kemudian di sini melakukan validasi biner kubectl terhadap file checksum untuk membandingkan output berikut secara manual. Nah, itu caranya tinggal mengikuti dari modul aja dengan satu persatu. Nah, kemudian menggunakan Corsair untuk mengotomatiskan verifikasi menggunakan operator min Eki untuk mendapatkan hasil true atau false. Dengan memasukkan komen ini nanti akan mendapatkan hasil true. Kemudian di sini memasukkan path ke environment. Mungkin saya tunjukkan. Karena yang Minikube saya letakkan di folder D, kemudian di folder semester 5, TKA Praktikum Modul 4, di sini sudah ditambahkan di tab di environment variabelnya. Kemudian melakukan tes untuk memastikan bahwa versi yang diinstal itu up to date dengan cara kubectl version min client. Nah, setelah menginstal kubectl, di sini melakukan instalasi Minikube. Sama seperti tadi karena menggunakan Windows, jadi menggunakan komen yang ini tinggal mengikuti sesuai yang di modul. Nah, kemudian menambahkan ke pad karena tadi peletakannya sama yaitu di dalam modul 4, jadi tidak perlu ditambahkan lagi ke padnya. Nah, apabila sudah di sini kita melakukan Minikube start. Nah, itu seperti ini. Nah, tapi sebelum itu karena di sini saya menggunakan Windows, jadi perlu menyalakan Docker desktopnya terlebih dahulu, yaitu ini. Kemudian juga perlu mengaktifkan hypervisor platform. Nah, itu bisa dilihat di control panel, kemudian di eh, programs and feature, kemudian turn Windows feature on or off. Nah, di sini ada bagian Windows Hypervisor Platform itu perlu diaktifkan, dan apabila diaktifkan nanti akan melakukan restart device terlebih dahulu. Apabila sudah di start, di sini kita melakukan verifikasi apakah cluster telah bekerja atau belum. Nah, itu menggunakan komen berikut. Nah, ini juga sudah saya tambahkan. Ini kubectl cluster info. Di sini kita mendapatkan info sebagai berikut. Kemudian, nah ini sudah sesuai ya output yang dihasilkan. Kemudian di sini beralih yang ke C. Di sini ingin membuat pod di Kubernetes. Nah, itu caranya kita jalankan komen ini terlebih dahulu. Kemudian, bentar. Di sini karena saya mencoba banyak kali. Nah, di sini setelah kita melakukan run komen ini, selanjutnya adalah menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan file konfigurasi dengan format YAML. Jadi di sini kita membuat terlebih dahulu di foldernya, yaitu Nginx port 2 dengan format YAML. Di sini kebetulan saya juga sudah buat. Dan isi filenya kita bisa isikan sebagai berikut.
Nah, seperti ini kurang lebih sama sesuai di modul, cuma kita di sini menyesuaikan karena yang diminta di modul, misalnya di sini menggunakan Wilson, kemudian juga dicantumkan nama kelompoknya, yaitu TKAD3. Nah, apabila sudah, kita menggunakan kubectl apply untuk mengapply file YAML yang telah dibuat dengan menggunakan komen berikut. Nah, di sini juga saya sudah tambahkan yang ini. Nah, ini sudah tercantum ya bahwa dengan pot nama ini itu sudah terbuat. Setelah itu kita melakukan verifikasi status pot dengan komen berikut juga sudah saya tambahkan. Nah, kita bisa mendapatkan berbagai status yang bukan ini. Kemudian kita menunjukkan status semua pot di namespace dengan cara komen ini juga sudah saya tambahkan di bagian yang ini. Lalu untuk memeriksa deskripsi YAML dari pot yang ada, di sini bisa menggunakan kubectl get. Nah, itu juga sudah saya cantumkan di sini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Nah, setelah itu, nah di sini kita membuat deskriptor YAML dengan nama yang lain, yaitu Skibidi Toilet dengan format YAML. Nah, kurang lebih kita menjalankan komen seperti yang tadi engine export 2. Jadi kita membuat filenya, kemudian menggunakan komen ini, lalu ini juga. Tuh. Nah, setelah itu, di sini selanjutnya adalah kita ingin bermain dengan potnya. Sebentar. Ini logs engine export. Nah, ini. Nah, jadi untuk memeriksa log dari suatu pot, di sini bisa menggunakan komen kubectl logs engine export. Nah, di sini sudah juga saya tambahkan. Nah, ini sudah tercantum berbagai log yang telah dilakukan. Nah, apabila ingin menghapus log, kita bisa menggunakan komen ini. Nah, ini juga sudah saya tambahkan. Jadi, outputnya adalah pot engine export terhapus. Kemudian kita di sini ingin membuat konfigurasi pot multi kontainer yang berarti kita perlu membuat file konfigurasi YAML dengan nama multi container pot. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan. Ini adapun isi filenya sebagai berikut multi. Nah, ini juga disesuaikan name-nya dengan yang diminta pada soal. Setelah itu kita melakukan kubectl create deployment. Nah, ini yang ini. Nah, ini outputnya bahwa filenya sudah terbuat. Setelah itu di sini membuat service di mana memberitahu Kubernetes untuk mengekspos deployment yang telah dibuat dengan menggunakan komen berikut. Nah, ini juga disesuaikan dengan nama file yang kita buat. Nah, ini juga sudah saya tambahkan. Nah, adapun outputnya ini sudah sesuai dengan nama service dari file multiple container pod HTTP sudah terekspos. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan listing service. Kita melakukan listing service menyebutkan sebuah service bernama Kubiah HTTP. Nah, di sini kita bisa melihat service objek yang baru dibuat dengan menjalankan kubectl get service. Nah, itu bisa Nah, ini sudah saya coba juga. Jadi di sini mendapatkan informasi sebagai berikut. Ini ada Kubernetes, kemudian multiple container pod HTTP. Lalu di sini kita jalankan komen minikube service multiple container pod HTTP. Di sini akan didapatkan IP dan port melalui akses
service dengan menjalankan komen yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini nanti akan muncul, akan ke direct ke web dan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan scaling microservice secara horizontal. Nah, jadi di sini salah satu kelebihan dari Kubernetes itu memudahkan untuk melakukan scaling deployment. Nah, di sini akan ditingkatkan jumlah instance yang berjalan menjadi 3. Itu caranya adalah dengan kubectl get deploy. Sebentar, saya sudah coba. Nah, ini yang ini. Nah, ini jadi mungkin apa bedanya di sini ada di get deploy. Oh, maaf, yang available-nya. Jadi di sini available-nya masih 1 dan ready-nya itu masih 1 aja. Tapi untuk meningkatkan jumlah replika pod yang dibuat, kita menggunakan komen berikut. Nah, adapun hasilnya ketika sudah direplika itu, jadi available-nya meningkat jadi 3, uploaded jadi 3, dan ready-nya juga jadi 3. Kemudian kita listing lagi deployment yang sudah dibuat untuk melihat jumlah replikanya dengan komen yang sama. Kubectl get deploy. Nah, ini sudah terbuat. Nah, ini multiple ini. Kemudian karena jumlah pot yang telah meningkat jadi 3, listing semua pot dengan komen berikut. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa terdapat 3 pots, bukan 1. Nah, ini caranya kubectl get pots. Ini juga sudah saya buat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini menunjukkan informasi IP port dan node port ketika listing. Itu caranya kubectl get pots min o white. Ini juga sudah saya coba. Nah, akan menampilkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini sudah terbuat. Kemudian mengakses dashboard di browser ketika menggunakan Cube untuk menjalankan cluster Kubernetes, itu caranya adalah seperti ini. Ini juga sudah saya coba di komen-nya, dan di sini ke direct ke web juga. Nah, adapun tampilannya seperti ini ketika di Minikube dashboard. Kemudian setelah itu di sini ingin eh, memungkinkan konfigurasi port forwarding port. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perintah kubectl port forward. Nah, di sini akan meneruskan port lokal mesin 888 ke port 8080. Nah, itu caranya adalah sebagai berikut. Saya juga sudah coba. Nah, seperti ini hasil outputnya. Dan juga saya sudah coba untuk yang ini. Kemudian di sini lanjut ke yang bagian D. Jadi di sini saya membuat lagi file untuk menentukan label saat membuat pod. Di sini nama filenya adalah nginx pod label dengan format yang sama seperti sebelumnya. Ini juga dimasukkan ke dalam folder yang sama, nginx pod label. Adapun isinya, nah seperti ini. Juga disesuaikan lagi nama podnya. Kemudian memasukkan eh, label berikut dengan komen seperti ini: kubectl create minf engine export label YAML. Nah, yang ini. Kemudian eh, kita dapat melihat label dengan menggunakan switch. Nah, seperti ini memasukkan komen berikut, jadi akan tampil informasi seperti ini. Mungkin agak lebih jelas. Saya hapus dulu, saya minimize. Nah, kemudian lanjut lagi. Kita di sini tentukan dengan switch L dan menampilkan masing-masing label. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi, cuma caranya berbeda. Ini menggunakan komen berikut, juga sudah saya coba. Di sini juga bisa memodifikasi label port
dengan memasukkan komen ini. Dan nah ini hasilnya, outputnya adalah pot dengan nama engine export 2 sudah terlabel. Nah, ini juga ingin merubah label environment menjadi environment sama dengan prod menjadi environment sama debug pada pot engine export 2. Nah, itu dengan cara memasukkan komen berikut. Nah, ini sudah saya coba juga. Nah, ini jadi akan terlabel dengan yang baru. Kemudian listing pot melalui selektor label. Nah, di sini caranya kita memasukkan komen berikut. Nah, ini jadi akan tampil informasi sebagai berikut. Kemudian untuk yang tidak memiliki label environment, di sini menggunakan komen seperti ini dan akan ditampilkan informasi sesuai yang ditampilkan. Nah, apabila output yang dari modul dan juga yang sudah dijalankan itu sudah sama. Nah, di sini kemudian selanjutnya adalah menggunakan beberapa kondisi dalam label selektor. Nah, komennya bisa menggunakan ini. Nah, maka akan ditampilkan beberapa informasi seperti ini. Kemudian menggunakan label untuk mengkategorikan node pekerja, kita bisa memasukkan komen berikut. Nah, nanti outputnya adalah sudah sesuai bahwa node Minikube sudah terlabel. Nah, kemudian di sini dapat menggunakan label selector saat membuat listing node. Nah, itu bisa dengan komen berikut yang true. Nah, ini sudah tampil juga. Hanya satu untuk membuat. Nah, untuk menampilkan kolom tambahan yang menunjukkan value label GPU, ini bisa memasukkan komen berikut dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita membuat file kembali untuk menjadwalkan pot ke node tertentu dengan nama skpd pin GPU dan format YAML. Adapun isinya seperti ini. Nah, juga sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saat ingin menjadwalkan ke satu node tertentu, kita bisa memasukkan komen berikut, show label. Nah, ini. Kemudian, nah itu untuk yang poin D. Lalu untuk poin E yaitu anotasi. Nah, di sini cara mencari anotasi objek, kita bisa memasukkan komen berikut, ya yang ini. Nah, di sini akan ditampilkan informasi-informasinya. Selanjutnya, di sini menambah dan mengubah anotasi dengan memasukkan komen berikut. Nah, yang ini. Nah, ini outputnya adalah pot dengan nama engine export 2 telah teranotasi. Lalu, yang terakhir, di sini saat alat atau libraries berbeda, menambahkan anotasi ke objek, mungkin saya tidak sengaja menimpa anotasi lain. Kalau misalnya tidak menggunakan awalan ending. Nah, untuk memeriksanya itu caranya menggunakan komen berikut. Nah, informasinya sudah tampil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk poin B hingga E. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk poin F sampai seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, halo, perkenalkan nama saya Wisnu Haji Saka dengan NRP 50272111051. Pada video praktikum TKA modul 4 ini saya akan melanjutkan tadi penjelasannya sama, masuk ke bagian F yang namespace. Oke, yang pertama kita listing namespace di clusternya. Ini terdapat default Kubernetes list public system bla bla bla. Nih udah ada tulisannya di sini. Terus kita coba masuk ke Kube sistemnya. Oke, ada ini ya,
bisa dilihat sendiri. Terus membuat sebuah namespace. Oke, di sini kita akan buat sebuah namespace. Nama namespace-nya misalkan kita nano Wilson namespace NS buat nandain NS Wilson D3. Oke, kita langsung buat, terus isinya ini langsung aja, terus namanya tadi ini NS Wilson D3 namespace, langsung di save, keluar, terus kita create, terus namanya yang tadi .yaml, lupa. Oke, langsung aja di enter. Namespace NS Wilson telah terbuat, udah. Oke, selanjutnya bagian F yang selanjutnya itu menghapus pot. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4 atau 5 gitu. Menghapus pertama ini kita menghapus pot. Di sini kita coba pakai yang ini, Wilson dapat D3. Oke, yang ini kita delete pot pertama. Oke, udah ke delete. Terus lanjut menghapus pot berdasarkan nama. Jadi di sini kita kubectl delete PO, terus namanya, terus menghapus berdasarkan label selector, tinggal di copy tadi yang udah dijelasin Salma label. Jadi yang udah di labelin creation method manual ini langsung ke delete, enter aja tuh, langsung ke delete semua. Terus selanjutnya ini menghapus pot dengan menghapus seluruh namespace yang tadi ini namespace nya. Nah, ini lama banget ya, maaf, saya pause aja biar kebuang-buang waktu. Oke, udah ya, udah di delete tadi, sorry tadi lama kan. Oke, udah. Terus selanjutnya itu menghapus dengan seluruh namespace, ini tadi copy, terus nama namespace nya itu, nama namespace nya tadi apa ini ya. Terus langsung mana bawah menghapus nama namespace Wilson deleted. Oke, terus menghapus semua pot di namespace sekaligus, langsung menghapus semua nih. Kita coba delete PO all. Nah, no resource found karena tadi udah dihapus-hapusin ya. Nanti kalau kalau yang tadi di atas belum dihapusin, harusnya nanti kayak tadi namespace, label, terus yang pot itu hapus semua. Tadi harusnya sih saya masukin si ini mana tuh, si Wilson D3 nih, harusnya saya pakai nging saya dulu tadi, salah, nggak apa-apa. Jadi nanti di kalau ini muncul semua, ke delete semua maksudnya yang ada di ini, di pot namespace semua dengan delete. Ntar ini juga sama aja nih, delete all. Kalau ini juga semua sumber kita beda. Ini harusnya ada yang ke delete. Nah tuh, service Kubernetes di delete, nih ke delete. Oke, masuk ke poin G, replication dan control lain. Oke, ini penjelasannya, menjaga pot tetap sehat, bla bla bla. Oke, kita membuat file nama dengan ini, kita buat filenya liveness prop. Ini prop strap Wilson D3.
node YAML. Oke, kita buat dulu. Terus ini nama filenya. Yang perlu kita ganti ini namanya Wilson ya. Tiga, terus apa ini aja ya, kontainer ya, copy salah, terus prop, aduh, exit, no, ulang terus ini kita ganti nama kontainernya dua dapat D3, terus yang ini, aduh ngelag, terus yang ini prop sedep Wilson 3. Oke, langsung di save, terus dikeluarin, terus kita jalanin, sabar. Jalanin. Enter. Port live Wilson has created. Oke, udah di create. Terus kita lanjut ke H yang secrets. Di sini membuat secret secara manual. Ini bisa dengan ini. Kalau di sini menggunakan kita ini aja ya, copy aja. Terus langsung enter. Nah, my secret /my secret has created. Nah, terus ini menggunakan secrets default. Kita tadi lagi. Terus apa ya? Secret /Wilson. Nah, /D3. Oke, terus kita copy ini, terus ubah namanya script dong. Udah nggak apa-apa, lanjut. Script Wilson D3, kontainernya Wagapat D3, terus username nya Wilson gitu ya, kayaknya username udah biarin. Terus di save, keluar, terus kita jalanin kayak tadi. Terus paste. Udah, secret ini udah dibuat. Terus buat satu lagi menggunakan secrets di volume. Langsung buat aja nano script strip volume strip nah json.yml.
Ini salah ya, ini harusnya .yml. Ulang. .yml. Terus the pet secret person doesn't not exist. What? Oh, ini tadi lupa .yml file ini. Udah sama aja, lanjut aja. Kita lanjut ke yang ini. Kita lanjut HTML strip volume strip person.yml. Terus kita copy aja langsung, terus ganti namanya script volume will tuagapat p3. Benarnya p3. Oke. Terus name nya secret volume Wilson gitu ya. Secret volume volumenya secret ini apa nih? Oh, secret volume Wilson 1. Oke, terus langsung di save, terus jalanin. Kuber CTL Kuber CTL kan? Kube apply not found. Oh, coba. Oke, kita lanjut aja. Untuk melihat secret, kita kuber get secret. Tuh ada my secret 1. Terus untuk menghapus secret bisa di delete my secret deleted. Oke, udah, langsung lanjut ke menyuntikkan data ke dalam aplikasi. Itu membuat config maps. Oke, kita pertama buat config mapnya nano, terus berikut file YAML nya namanya apa ya, config map strip will tuagapat Wilson d3 .yml. Terus langsung kita buat ini sesuai udah, terus kita ganti namanya config map will tuagapat d3. terus udah, ini nggak usah diubah, langsung lanjut. Terus menggunakan config maps di pod. Untuk menggunakan config maps di shop, sebuah pod perlu referensi config. Oke. Terus jalanin dulu. Jalaninnya tadi apply ini config map .yml, langsung jalanin. Sudah berhasil dibuat. Terus selanjutnya ini config maps di pod. Kita buat lagi nano config map. Apa ya bedanya ya?
Oke, di sini kita bilang aja pot gitu, biar beda aja. Enter. Terus namanya misalkan Wilson D3, terus nama kontainernya dua dapat D3, terus config mapnya tadi dapat D3, save, langsung jalanin. Oke, Wilson has created, udah berhasil. Terus selanjutnya kita buat ini file menggunakan variable environment dalam aplikasi, akses variable lingkungan menggunakan metode standar pemrograman. Berikut contoh ya untuk Python. Oke, di sini kita buat aja environment tadi will dapat d3 .py. Langsung kita copy, terus kita save, keluar, terus kita jalanin. Coba sebentar ya, lihat version. Langsung kita jalanin ini. Oke, udah berhasil. Jadi praktik terbaik untuk injeksi data, gunakan konfigurasi yang tidak dapat diubah. Jika memungkinkan, buat ulang pot alih-alih memodifikasi untuk memastikan konfigurasi yang diterapkan itu benar. Gunakan key tertentu saat mereferensikan config map dan secrets. Untuk key untuk membuat konfigurasi menjadi eksplisit. Validasi konfigurasi, pastikan kode aplikasi memvalidasi konfigurasi dan jelas gagal jika konfigurasi tidak valid. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, penjelasan untuk bagian volume dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya Kevin. Terima kasih. Baik, nama saya Kevin, dengan NPWP 507211030. Di sini saya akan melanjutkan praktikum untuk modul 4 komputasi awan, lanjutkan teman saya untuk kelompok D3. Di sini saya dapat bagian untuk mengerjakan bagian J hingga terakhir, dan ya untuk objeknya kita sudah fixkan namanya adalah Wilson. Oke, sebenarnya ini sudah saya coba jalankan semuanya, jadi mungkin saya akan tunjukkan satu-satu ya dari ini. Mungkin mulai dari J dulu. Oke, di volume. Ya, untuk volume kita mengimplementasikan ini ya, YAML ini kita buat isinya itu tetap sama, cuma kita ganti namanya menjadi kita potnya ini kita buat fungsionalitasnya agar bekerja sebagai volume. Ya, kita bisa melakukannya dengan sinteks membuat nanonya terlebih dahulu ya. Mungkin kita bisa coba menggunakan kayak nano kemudian ya, nano misalnya vol Wilson D3 YAML ini kita jalankan. Pada saat kita jalankan nanti kita akan dapatkan ini. Jadi ya kita sudah buat potnya, lalu kita ganti namanya menjadi vol Wilson D3, kemudian kita save, lalu kita apply. Kita apply-nya menggunakan kubectl, kemudian kubectl, kemudian apply dash f, kemudian vol strip Wilson DI3 ya, yang tadi saya yang sudah dibuat. Oke, itu
Kemudian untuk menampilkan ini kalau saya akan mencoba menampilkan beberapa pot yang sudah saya siapkan sebelumnya ya. Jadi mungkin di sini dulu. Nah, jadi ada beberapa pot yang sudah saya buat tadi, termasuk untuk yang volume, kemudian untuk yang rolling update, kemudian juga sudah ada di sini ya di roll update ini. Kemudian untuk jobsnya berapa, kita sudah buat jobsnya. Jadi kita sudah membuat jobs paralel juga. Lalu juga kita juga membuat ini juga untuk mengkonfigurasi job dan juga job paralelnya secara langsung. Oke, jadi ini adalah list dari YAML yang sudah dibuat untuk pot yang sudah dibuat. Oke, jadi mungkin langsung saja ya. Tadi saya sudah demokan untuk yang I untuk membuatnya. Kok I? Maksudnya J. Kemudian yang ke K. Jadi kalau rolling update itu adalah fitur di Kubernetes yang memungkinkan kita untuk memperbarui versi aplikasi yang sedang berjalan tanpa downtime. Nah, saat melakukan pembaruan berkelanjutan, Kubernetes itu akan secara bertahap mengganti pod versi lama dengan versi baru, memastikan bahwa tidak semua pod dihapus secara bersamaan. Kemudian cara kerjanya adalah pot baru yang telah dibuat itu pot baru dibuat. Kemudian jadi Kubernetes buat pot baru dengan aplikasi versi baru, kemudian yang lama dihapus. Ketika pot baru sudah siap, itu yang lama dihapus, kemudian dilakukan peluncuran progresif. Pembaruan dilakukan secara progresif, memastikan bahwa jumlah pot tertentu tidak selalu tersedia dan tidak lebih dari jumlah pot tertentu tidak tersedia dalam pembaruan. Oke, untuk konfigurasi rolling update-nya ya kita cukup jalankan ya ini saja sebenarnya ya. Kita buat YAML lagi. Di sini saya sudah buat juga untuk YAML-nya dengan menggunakan nano roll update di Wilson ketika YAML seperti itu. Mungkin saya akan langsung tunjukkan tadi historinya ya. Ya, kira-kira seperti ini. Kita punya replikasinya sebanyak 3. Lalu nanti ini adalah sebagian besar ya kita melihatnya dari modul ya. Kemudian nanti ya setelah itu setiap kali kita setelah mengeset untuk ininya, kita sudah men-set untuk YAML-nya, kita apply lagi seperti biasa, seperti yang dilakukan di tahap sebelumnya, dan itu pun akan dilanjutkan seterusnya. Lalu kita juga set image dengan kubectl set image deployment di my deployment, kemudian karena my container di sini ya, my container namanya adalah yang punya saya tadi. Jadi ya, kalau di sini nanti kita menjalankannya dengan ini. Jadi kubectl set image deployment roll update Wilson, kita ganti nama dengan nama file kita tadi, pod kita tadi. Oke, nanti kita jalankan, lalu nanti dia akan mengembalikan deployment update Wilson D3 image updated. Jadi kita set image di situ. Kemudian rolling update. Jadi rolling update digunakan kalau misalnya ada yang nggak beres dengan rolling ya. Jadi Kubernetes mungkin untuk melakukan rollback ke perangkat sebelumnya. Jadi dengan kita bisa menggunakan kubectl rollout undo deployment kemudian nama podnya di situ. Oke. Kemudian kalau untuk melihat statusnya bagaimana, kita bisa menjalankan kubectl rollout status deployment roll update Wilson D3 yang namanya nama podnya tadi. Kemudian dia akan menunggu sampai ini siap. Saya menunggu status itu sudah selesai. Gitu. Kemudian jobs. Jadi kalau jobs itu jadi jobs itu digunakan untuk apa ya? Adalah sebuah konstruksi khusus yang dirancang untuk menjalankan satu atau lebih pod hingga selesai. Berbeda dengan pod atau deployment yang mana kontainer dapat berjalan tanpa batas waktu jika tidak dihentikan. Job mengelola eksekusi satu atau lebih pod dan memastikan bahwa sejumlah tertentu berhasil dihentikan. Pekerjaan berguna untuk menjalankan proses batch satu kali atau tugas lain apapun yang perlu dijalankan hingga selesai, bukan dijalankan secara menerus. Di sini ada beberapa jenis jobs, ada non-paralel, ada yang paralel dengan jumlah penyelesaian tetap, dan juga ada paralel dengan work queue. Di sini saya kan juga mencoba melakukan konfigurasi untuk jobnya. Jadi kita buat juga YAML lagi dengan nano my job Wilson D3 YAML, kemudian kita apply, dan dengan itu konfigurasi job kita sudah siap. Dan untuk menjadikannya menjadi paralel, kita juga buat YAML baru yang namanya adalah nano parallel job Wilson D3 YAML, kemudian kita apply juga. Oke, kemudian untuk memonitor dari job yang kita buat itu, karena tadi kita sudah melakukan do something ya, kita nanti pada saat kita membuat job itu kok ada beberapa komen yang harus dilakukan di sini.
ya ini do something, maka ketika kita menjalankan status, menjalankan describe ya status sebuah job itu kita akan mendapatkan sebuah syntax do something juga di sini, dan itu nanti bisa dilihat di sini juga. Nah, di komen ini. Jadi ketika ini dijalankan, kubectl describe my job Wilson D3, maka dia akan mengembalikan ini semua file di sini, output ini ya. Dan di sini kita bisa melihat komen do something di sini, yang merupakan tadi konfigurasi pod job. Oke. Kemudian terakhir adalah scaling aplikasi. Scaling aplikasi atau HPA. Kita bisa menjalankannya dengan sinteks ini ya. Kita cukup mengganti namanya saja dengan menggunakan ya nano tadi. Kita buatkan nano aja untuk HPA, lalu kita apply lagi dan nanti kita bisa mendapatkan hasilnya juga. Gitu. Oke, mungkin kalau yang nano karena belum saya tulis ya, jadi ya saya akan coba tulis. Jadi misalnya sebenarnya sudah sih sebenarnya my application HPA. Bisa nano vol nano my application kubectl nano my application HPA D3 AML, nanti kita bakal mendapatkan seperti ini. Ini adalah konfigurasi untuk konfigurasi HPA atau horizon pod auto scan. Oke, dan di sini ya seperti apa yang di modul ya, kita membuat pemanfaat CPU utilization-nya, pemanfaatannya itu sebesar 80%, dan juga min replika sebesar 1 dan max-nya itu sebesar 10. Oke. Dan ini ada beberapa extend Kubernetes ya, ada custom resource and custom resource definition dan lain-lain di sini. Ini adalah beberapa definisi yang mungkin akan dibutuhkan ya untuk terminologi yang perlu dipahami untuk memahami Kubernetes. Ya, ini ada beberapa nih, ada 10 kira-kira. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Itu mungkin dari kelompok.